Lagi-lagi terjadi pelarangan ibadah di tahun 2024 ini. Dan tidak lagi berlama-lama, mari kita langsung saja menyaksikannya lewat video berikut ini. Keberatan warga sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Di gereja. Yang kedua, itu terkait dengan rumah dijadikan tempat ibadah. Ada SKB-nya. Sama-sama dengar dulu, dan Menteri Agama. Yang ini tidak di ntar dulu. prosedurnya. Kita sudah ada SKTL. Sudah Ini melanggar aturan itu. jadi saya melapor dan kita izin semua. Oke, gitu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oh, ibadah bukan dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Siapa yang bilang gereja? Itu dia punya izin dari sananya gereja, tapi bukan bangunan bentuk gereja. Saya tidak paham. Tidak. Lah kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Kata siapa rumah tidak boleh beribadah, Pak? Jawab, Pak. Kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Ya ampun, rumah saya dekat masjid loh di luar itu, tapi tidak pernah melarang kami beribadah. Rumah saya dekat masjid banget, tapi tidak pernah dari pihak RT pada pihak warga melarang untuk beribadah. Kalau rumah tidak bisa beribadah, berarti semua muslim tidak bisa beribadah di rumah dong. Sama dong sama kita. Jangan seenaknya ngomong tidak bisa beribadah. Itu cuma formalitas. Karena dari suratnya sana memang di mana-mana SK itu turunkan ada izinnya surat. Seperti itu. Tapi kan di rumah kan bukan gereja, dia tidak pun nulis depan rumah gereja. Yang penting kan kalau stempel kopi surat gereja Semua di mana-mana tanda nama gerejanya. Kan di rumahnya juga tidak ada tulis gereja. Gereja rumah. Iya, makanya yang dibilang kan kalau tidak boleh ada gereja, berarti tidak boleh ada masjid, sama dong. Masjid ada, gereja tidak boleh ada, tuh gimana ceritanya? Tidak bisa beribadah di rumah itu undang-undang dari mana tidak bisa beribadah di rumah? biar juga tetap kita selalu ada alasan dia. Tadi Bapak tadi bilang tidak bisa beribadah di rumah Ibu. Diam, Bapaknya bilang sendiri. Saya masih rekam dong. Saya mau beribadah tidak bisa beribadah Ibu. Ya sudah, diam aja dulu. Kita tuan rumah. Kita berhak. Tamu masuk atau enggak, kita berhak juga. Saya tidak bisa beribadah, kita datang beribadah bukan cari ribut. Datang kayak gini ribut. Ini provokatornya sangat banyak dari kemarin. Ini kan jalan umum. Ini jalan umum. Oh, kalau buatnya jalan raya Ibu juga jalan raya Ibu dong. Oh, salah. Kita cipta geraha. Pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami. Dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik,
saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya, saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar, Pak. Dan ini Pak RT saya yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Tidak ada yang Haleluya. menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Haleluya. Apalagi kemarin Dalam nama Tuhan. kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Pak Prabowo jamin Ya. kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Yes, in the name of Jesus. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Yeah. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Oke ya, dan kita sudah menyaksikan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi sebuah video atau beberapa cuplikan video yang saya putarkan kepada kita di mana sangat jelas bahwa memang terjadi pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang ada di GPDI Bogor ya. Ini bukan hal yang baru tentunya ya. Ini sudah lama terjadi tindakan-tindakan yang seperti ini. Di masa Pak Jokowi bahkan sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Dan di masa pemerintahan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, rupanya masih saja terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tentunya yang kita harapkan di sini adalah sebuah ketegasan. Ya, Pak Prabowo sebagai Presiden kita harapkan bisa memberikan sebuah warna yang baru ya di masa kepemimpinannya sebagai Presiden. Dan tentunya harapan kita semua di setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, ya masing-masing kita umat yang beragama yang ada di Indonesia ini kiranya bisa kita saling menghargai satu sama yang lain. Bukankah saudara-saudara kami yang beragama Islam mengatakan, saya kurang tahu apa itu bahasa Arabnya, tapi artinya bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Artinya ya kita urus bagaimana agama kita masing-masing gitu loh. Di dalam kita mau beribadah, ya biar kita melakukannya sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing tanpa mengusik keberadaan dan kegiatan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Ya, jadi saya pikir itu aja. Semoga masalah ini boleh terselesaikan dan harapan kita ya
GPDI Bogor yang akhirnya mungkin tertunda Natalnya kali ini boleh mendapatkan waktu yang lebih baik lagi di tahun ini dengan penjagaan, ya kan, dengan penjagaan atau dengan adanya dari pihak berwajib yang bisa turun tangan ya dalam hal ini sehingga Natal GPDI yang ada di Bogor ini boleh terlaksana dengan baik. Karena ini yang dilakukan bukan kegiatan yang mengusik banyak orang atau mengganggu orang, tidak. Tapi jelas semuanya ini yang namanya ibadah itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Tuhan yang kita percaya dan kita imani, ya. Saya pikir itu aja dulu untuk siang hari ini, teman-teman, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.